Jadi jauh beberapa abad sebelum Barat mengenal yang namanya rumah sakit jiwa, itu rumah sakit jiwa pertama itu ada di Baghdad di kawasan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cahaya untuk Indonesia. Seperti biasa kita akan ngobrolin berbagai hal yang dekat dengan kita, tapi dalam perspektif Islam. Cuma sebelumnya saya kayak orang introvert gini, sendirian di depan gitu. Kayaknya nggak enak kalau ngobrol. Yang namanya juga ngobrol itu enaknya ditemenin gitu. Kita cari aja dari penonton. Ada yang kenal nih saya mukanya. Kayaknya ada yang kenal. Tapi artis bukan ya? Bukan. Iya, artis masa gini. Iya. Yaudah, ayo kita ngobrol. Temen di sini, Bib? Iya dong. Waduh, saya udah nggak enak siap nih, Bib. Enggak apa. Kalau nggak enak kasih kucing nih. Makan. Saya siap. Siap, teman-teman. Iya, Aduh, Bib. Ya Allah. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, Bib. Aduh. Sehat. Kursinya licin banget ini, Bib. Iya, kursinya licin. Saya tuh. Emas nih. Aduh. Kayaknya udah janjian sama kursinya. Udah janjian, iya makanya. Tuh, warna celananya sama kursinya sama. Warna celana sama kursi apa beja sama semua. Mas Bedu, apa kabar? Baik, Bib. Aduh, alhamdulillah. Saya hampir pangling loh tadi. Ini artis atau bukan ya? Saya malah pangling pas ngaca. Ini saya apa bukan? Ya, Bib, makanya itulah saya juga kenapa berkaitan sama Habib tuh, saya tuh kayaknya kok suka insecure dalam diri saya tuh. Kenapa kok saya nggak seperti Boy William wajahnya, mukanya. Kenapa saya nggak seperti Nikola Saputra, Reza Rahardian. Padahal banyak orang yang bilang saya tuh sama mereka nggak mirip gitu loh. Iya, makanya. Emang nggak mirip. Mereka jujur. Tapi kalau kayak Reza Rahardian nggak lucu dong. Iya. Jadi nggak lucu. Masa Reza Rahardian lucu tuh nggak? Benar ya. Kalau justru nggak kayak Reza Rahardian itu bikin kita akhirnya jadi lucunya tuh lebih dapat gitu. Iya. Kalau malah kayak Reza bukan kegendutan, saya kurang gendut saya. Iya, makanya. Atau Reza Artamevia cewek. Yaudah kita ngobrol itu ya. Oke, kita ngobrolin itu aja ya, biar seru ya. Tolong dibantu deh, Bib. Saya juga mungkin kayaknya agak insecure dengan kehidupan saya juga. Iya, boleh dibantu deh, Bib. Memang insecure ini jadi masalah banyak anak muda. Banyak gitu. anak muda, iya. Jadi misalnya tahun 2017 tuh ada survei dari Global Health Exchange. Ini kapan lagi nih Ustadz Habib pakai survei dari luar negeri gitu? Jangan Habib orang Nielsen. Iya, jadi 2017 itu di Indonesia itu ada 27 juta orang yang memiliki masalah mental. Oh iya. Dan masalah mental itu bukan berarti sakit jiwa ya, tapi kayak stres, insecure dan lain sebagainya. Jadi kalau ada 10 orang nongkrong di kafe di Indonesia, dari 10 orang itu satu ada yang mengalami kesehatan mental. Kanker kantong kering, kantong kering nggak bayar, biasanya dibayarin yang lain. Pasti itu. Nggak, artinya dari 10 orang Indonesia, satu pasti memiliki masalah mental. Karena 27 juta jumlahnya. Benar. Nah itu sesuatu yang miris banget, yang penting bagi kita untuk banyak membahas ini agar angkanya tuh nggak terus membengkak, malah semakin berkurang. Gitu. Banyak banget saya juga dengar acara-acara yang memang membahas tentang tema-tema mental health gitu. Iya. Kesehatan mental. Kesehatan mental. Pengaruh zaman sekarang ini pengaruh mental terhadap anak muda tuh berpengaruh banget gitu loh. Iya. Perkembangan zaman ini sangat berpengaruh kepada mental anak-anak zaman sekarang milenial. Iya, apalagi kan sekarang ada media sosial kan, orang gampang banget ngebully di media sosial yang bikin hancur mental kita. Dan kita gampang banget hancur mentalnya hanya karena dari media sosial. Padahal yang ngebully itu sambil tidur-tiduran santai di rumahnya. Kita yang baca langsung wah baper seolah-olah gimana gitu. Ini kita ngobrol udah panjang lebar. Saya harus kasih tahu nih, saya ada di mana sekarang ini. Nah, itu. Iya, kalau gitu saya ada di silakan aja kasih tahu nih. Saya kasih tahu. Kasih tahu aja. Saya menjadi tamu, tapi sekaligus menjadi tuan rumah juga nih. Iya, sekaligus tuan rumah. Nemenin aja biar saya gak sendiri. Boleh deh kalau gitu. Selamat datang semuanya di acara Cahaya untuk Indonesia. Ya sebelum kita lanjutkan, jangan lupa juga yang sudah menonton acara ini
di komen, di share, dan juga di subscribe. Ya, karena ini untuk kepentingan banyak orang juga ya. Iya, betul. Bermanfaat, mudah-mudahan banyak faedah yang bisa diambil dari acara ini di Cahaya untuk Indonesia. Kita juga mengingatkan bahwa di Cahaya untuk Indonesia ini kita mengambil gambar dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Iya. Kita terapkan standar protokol kesehatan dan kita jalankan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan sudah kita terapkan. Oke, kita lanjutkan lagi ngobrolnya, Bib, ya. Ngobrol kita tentang insecure ya. Betul. Dalam diri saya nih, Bib, ya, terkadang insecure itu muncul, ya kan? Mungkin juga para penonton merasakan hal yang sama. Teman-teman di kantor, teman-teman di kampus telah mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan di usianya mereka. Misalkan, wah, gue udah usia 30 belum ngapa-ngapain, kawin belum, sukses belum, punya rumah belum. Sementara teman-teman kita sudah mendapatkan apa yang kita impikan. Udah nikah, udah punya usaha, udah punya anak bahkan. Pokoknya sudah dikejar apa yang kita cita-citakan. Tapi kita kok belum. Nah, kita seperti mengejar standar orang, tapi itu sebenarnya belum jadi standar kita gitu loh. Nah, apakah dalam hidup ini sebenarnya kita tuh punya standar dalam Islam tuh, standar yang seperti apa sih yang harusnya kita miliki dalam Islam itu, Bib? Iya, sebenarnya kita dididik kalau dalam Islam itu untuk punya satu sifat yang namanya qanaah. Qanaah itu menjadikan diri sendiri sebagai standar bagi diri sendiri. Jadi jangan menjadikan orang lain sebagai standar dari diri kita. Jadi merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Karena kenapa? Karena yang pertama itu adalah pemberian dari Allah kepada kita. Sehingga yang harus kita syukuri, dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena yang ngasih, yang nyiptain kita, yang paling tahu tentang kita. Jadi itu yang terbaik buat kita. Kemudian yang kedua, kadang apa yang terbaik menurut kita itu belum tentu yang terbaik sebenarnya bagi kita. Dan begitu juga apa yang menurut kita jelek bagi kita sebenarnya itu yang terbaik bagi kita. Itu kata Allah. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang yang kamu suka itu buruk bagi kamu. Yang kamu benci itu baik bagi kamu. Jadi standarnya itu diri sendiri. Dan orang itu biasanya gak bahagia, bahkan insecure, yaitu karena dia pakai standar orang lain untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya ada tuh satu orang yang dia bahagia sama bininya, sama anaknya dengan gaji pas-pasan. Tapi dia bahagia, malam ketawa-ketawa, ibadah bareng, makan bersama. Sampai satu hari ada temannya datang ke rumahnya. Bro, gimana kerjaan? Ya aman-aman. Gaji lu berapa sih? Ya gaji gua misalnya 3 juta. Ya ilah. UMR lah pas. UMR pas. Wah, UMR iya, dia nggak di bawah garis kemiskinan. Pas. Pas di garis kemiskinan. Mau ke atas nggak kaya, mau ke turun bawah nggak miskin, jadi gini aja di tengah-tengah garis kemiskinan. Tepat di garis kemiskinan. Jadi dia bahagia tapi kan. Karena kan kebahagiaan nggak ada hubungannya sama duit. Nggak ada, oh ya benar. Bisa jadi orang kaya tapi nggak bahagia. Banyak gitu. orang kaya yang bunuh diri, orang populer yang bunuh diri juga. Iya, banyak orang di kampung saya tuh kerjanya cuma petani pas-pasan tapi bahagia. Maghrib sudah pasti di rumah. Pasti sholat berjamaah. Angker, nggak ada apa-apa, nggak ada hiburan. Artinya dia bahagia. Nah, akhirnya dia bilang 3 juta. Padahal lu nih udah kerja di sana berapa tahun. Sekarang itu nggak zaman gaji 3 juta. Akhirnya dia mulai nggak puas dengan gaji 3 juta. Awalnya padahal puas nih. Qanaah, dia merasa cukup. Masuk godaan setan terus. Nah, masuk nih godaan setan dalam bentuk temennya. Akhirnya udah, dia mulai nagih ke bosnya. Naikin dong. Bosnya nggak mau. Saya udah lama kerja nih. Iya, udah lama kerja nih. Naikin. Bosnya nggak mau. Akhirnya deadlock, dia berhenti. Malah makin nggak dapat duit. Anaknya makin putus sekolah. Istrinya makin marah-marah dan akhirnya cerai. Kebahagiaannya hilang hanya karena omongannya. Harusnya dia syukur, maka nikmat Allah tambahkan, gara-gara dia kufur, hilang yang udah bahagia. Karena dia pakai standar temannya itu. Nah itu pelajaran bagi kita untuk tidak pakai standar orang lain mengenai kebahagiaan kita. Kalau sudah kita bahagia ya sudah cukup, merasa cukup, qanaah. Kemudian yang kedua, kepada orang yang seperti temannya itu, Anda berhenti ngomongin orang lain, wah kurang ini itu, ya udah Anda jangan jadikan diri Anda sebagai standar untuk orang lain. Misalnya, lu seharusnya kayak gua nih sepatunya ini, bajunya ini, kekayaannya begini, kuliahnya di sini gitu. Karena memang nggak bisa, setiap orang itu punya standarnya masing-masing. Karena Allah ciptakan setiap orang itu berbeda-beda. Banyak di dia, belum tentu baik di kamu. Sedikit di kamu,
bisa jadi itu memang yang terbaik. Nah, kalau kita lihat kisah-kisah sukses juga banyak kok. Penulis J.K. Rowling ya, dia harus sukses di usia yang udah puluhan tahun. Iya. Jadi walaupun usia kamu baru 20-30 tapi belum sukses, pasti bisa banyak kesempatan untuk ngejar kesuksesan. Iya. Pengusaha ayam goreng, fried chicken, yaitu yang Kalimalang fried chicken. Kalimalang fried chicken. Apa tuh di daerah sana tuh ya. Itu juga di usia tua. Ya, sukses. Artinya nggak usah nikah gitu kan. Orang kan bikin standar nikah. Iya. Nikah itu di Islam bagi yang mampu dan ketika mampu. Bukan ketika mau. Kalau ketika mau ya umur 17 juga udah mau. Nah, ketika mampu tuh kapan? Ya setiap orang berbeda-beda. Ada yang masih umur 20 tahun udah mampu nikah secara finansial dan secara mental. Belum mau. Tapi belum mau misalnya. Ada yang umur 30 baru mampu, padahal maunya sudah dari umur 20 gitu. Jadi ya memang nggak usah pakai standar orang lain. Ya. Ada stigma kalau kita ingin konsultasi, ingin curhat untuk mengatasi masalah ini, kalau kita datang ke psikiater, datang ke psikolog, takutnya dicap, wah lu gila lo ya datang ke psikolog. Kenapa lu? Stres lo, ada masalah lo. Gitu, ya kan? Nah, terus juga ditambah lagi kalau kita datang ke psikiater atau psikolog, dianggap ini sebagai hasil produk barat lah, ke barat-baratan, bukan yang islami. Nah, pandangan stigma ini seperti ini, bagaimana nih Bib kita menjelaskan kepada kaum milenial nih Bib? Iya, jadi jauh beberapa abad sebelum barat mengenal yang namanya rumah sakit jiwa, itu rumah sakit jiwa pertama itu ada di Baghdad di kawasan Islam. Jadi itu pertama kali justru umat Islam yang membangun rumah sakit jiwa. Berarti artinya kalau ada di Baghdad, sudah tentu penanganan dan sistemnya juga secara islami dong. Secara islami. Artinya kalau dibilang itu dari barat itu salah total justru barat yang belajar kepada Islam dan setelah Islam baru mendirikan rumah sakit jiwa. Kemudian tokoh-tokoh juga yang ahli dalam kejiwaan itu banyak sekali yang dari Islam dan dia ulama. Dia ulama sekaligus juga psikolog. Misalnya ada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu punya treatment psikolog sendiri yang namanya kemudian ilham, ilmu, hal, dan amal. Jadi amal kita, tindakan kita, kata Imam Ghazali, itu tergantung keadaan kita. Kalau keadaannya lagi mood, biasanya amalnya tinggi. Wah, kalau lagi mood nulis misalnya, yang penulis jadi banyak dapat tulis. Nah, dari keadaan itu dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh ilmu. Kita punya ilmu enggak? Kalau enggak punya ilmu ya keadaan itu enggak kebentuk gitu. Nah, kemudian ada Ibnu Sina yang juga ahli kejiwaan. Dan kalaupun memang ada sesuatu yang dari barat dan itu baik, ya nggak ada masalah. Islam itu ambil. Karena kata Nabi, semua kebaikan itu miliknya umat Islam. Ditemukan di mana, ambil dia. Al-Jabbar ya. Matematika dari Islam. Dari manapun kalau itu baik kita ambil. Siapa ahlinya? Ya kalau dalam hal mental, psikolog. Kalau dalam hal makanan ke chef gitu misalnya. Betul. Pokok tanya kepada ahlinya kata Allah segala sesuatu. Dan jangan menganggap kalau psikolog pasti ini sakit jiwa. Enggak. Sekedar kita ibarat kata curhat agar kita gak stres dan lain sebagainya. Itu yang bahaya sih, udah tingkat sakit mentalnya tinggi di Indonesia. Kemudian psikolognya di branding seolah-olah tempatnya orang gila. Akhirnya nggak nemu tempat gitu. Yang terpenting juga selain ke psikolog, bahwa yang menyembuhkan segala penyakit itu adalah Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Kalau kamu sedang gundah, stres dan lain sebagainya, obat pertama dan utama adalah berzikir kepada Allah. Artinya apa? Bukan hanya melafalkan zikir, tapi juga zikir itu artinya mengingat Allah. Mengingat Allah, oh iya saya punya Allah yang maha segalanya, yang maha menjaga dan lain sebagainya. Jadi selain ke psikolog, kalau kita stres, itu curhatnya ke Allah. Dengan bersujud, dengan tahajud dan lain sebagainya. Jangan curhat di medsos. Makin digonggong-gonggongin sama orang. Apalagi curhat sama teman yang ember. Kau nggak kemarin si Beduk curhat sama gue, dia dulu lagi deket sama kita. Udah. Padahal sebenarnya bukan itu. Udah gila ke psikolog dia. Gitu. Tapi juga khawatirnya kalau kita ke psikolog, kalau banyak psikolog jadi macet, Bib. Kan macet lagi gara-gara psikolog lewat. Psikolog gitu. Jadi kalau fisik kita diberikan nafkahnya makanan. Kalau batin kita nafkahnya adalah zikir gitu ya, Bib. Zikir. Dan kita emang
sering hanya fokus kepada fisik, nggak fokus sama batin. Contohnya gampang aja. Setiap pagi kita biasanya bercermin, benahin kumis, janggut, rambut. Kalau yang cewek alis dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah setiap pagi bercermin hatinya misalnya. Ini udah lebih baik nggak kita? Apa yang kurang, apa yang lebih dan lain sebagainya. Memang kita sering hanya berfokus kepada fisik. Pernah nggak ada orang yang datang ke Habib nih, yang minta solusi Bib, karena dia tuh insecure banget dalam kehidupannya gitu. Iya. Pernah ada yang banyak. Bahkan yang Bib saya mau bunuh diri nih. Ya Allah. Serius itu banyak banget di DM apa sampai seperti itu Bib? Kalau boleh tahu apa masalah terberat dalam hidup? Biasanya pertama masalah sama cinta atau sama orang tua biasanya broken home dan lain sebagainya. Nah biasanya saya pasti sebagai orang yang ngerti agama yaitu tadi dengan zikir dan lain sebagainya. Tapi itu sering nggak menyelesaikan masalah karena utamanya ada trauma kan pada dia. Nah makanya saya mengarahkan biasanya ke psikolog. Khususnya psikolog yang saya kenal. Ya udah deh ke sini gitu. Bahkan saya tuh punya cita-cita itu pengen bikin gitu kayak klinik psikolog gitu yang nantinya bisa melayani secara gratis orang-orang gitu. Karena memang sekarang itu ya pertama orang bingung mau di mana nih psikolog gitu. Kemudian yang kedua ada yang mau ke psikolog tapi nggak mampu secara ekonomi. Yang ketiga ada yang memang nggak mau ya karena dianggap stres. Ini menurut saya masalah semua. Baik, Beb, mungkin di sini juga jamaah deh tadi menyimpan banyak insecure dalam hatinya. Dan ingin bertanya langsung kepada Habib ya, biar puas langsung dapat jawaban dari Habib. Siap. Dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi juga buat para kawan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Sutanto. Habib, saya ingin bertanya, Habib. Jadi mereka-mereka yang mengalami insecure, yang mengalami nggak percaya diri, jadinya mereka-mereka ini mempercayai hal-hal kayak zodiak, kayak ramalan. Setahu saya itu di Islam itu tidak boleh percaya hal-hal tersebut ya, Habib. Jadi bagaimana nih Habib menanggapi hal-hal tersebut? Zodiak, Bib. Anak zaman sekarang kan kayaknya kalau baca zodiak tuh senang kalau yang bagus, kalau yang jelek jadi nggak senang. Kalau yang bagus, Bib. Jadi mendingan di pers-persin aja, zaman sekarang dibagus-bagusin aja gitu. Iya. Jadi dalam surat Jin